Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel yang mudah-mudahan sih harapannya bisa memberikan inspirasi dan juga manfaat buat kita semua. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah atau hal yang kiranya ini mungkin menjenuhkan sekali bagi sebagian orang. Iya, karena pada waktu itu, pada waktu saya masa-masa SMP, mungkin SMA kayak gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan ini itu benar-benar membuat apa sih? Kita harus tarik nafas dalam-dalam gitu, take a deep breath kayak gitu ya. Karena bener-bener kalau nggak paham ya bikin orang itu jenuh, benar-benar jenuh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa dapat diserap dengan baik, terus bisa memberikan wawasan kepada kalian tentang simple present tense. Oke. Jadi simple present tense, kalau saya mau menganalogikan ya, kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang, kalau bahasa Indonesia itu kan enak ya. Kalau kita ngomong sekarang, ya kita bilang cuma sekarang. Terus kita kalau ngomong tentang kemarin, ya kita cuma ngomong kemarin. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ya ngomongnya akan, kayak gitu ya. Nah, bedanya memang bahasa Inggris maupun bahasa yang lain kayak bahasa Arab, itu ada sesuatu yang berbeda. Kayak kita makan gitu ya. Di Indonesia kan makan, baik yang kemarin maupun akan datang kan tetap makan. Tetapi kalau di bahasa Inggris itu memang agak beda. Kalau makan tuh eat kayak gitu ya. Tetapi kalau dalam bentuk past tense-nya itu jadi eat kayak gitu. Kalau bentuk verb 3-nya jadi eaten. Kalau kita ngomong akan makan jadi will eat kayak gitu. Perlu sedikit effort ya buat kita untuk belajar, tapi nggak masalah. Kita buat ini lebih menyenangkan aja gitu ya. Jadi kita pertama ini membahas tentang simple present tense. Makan apa tuh simple present tense? Jadi simple present tense adalah salah satu bentuk dari grammar itu sendiri atau tenses yang paling simple sebenarnya. Jadi fungsi dari simple present tense ini ada 5 ya. Atau kita gunain simple present tense ini ada 5 waktu kayak, atau 5 kondisi kayak gitu. Yang pertama, ya ini menyatakan tentang habitual action atau kegiatan yang kita lakukan sehari-hari gitu. Kayak kita bangun tidur setiap jam berapa, kemudian kita makan berapa kali sehari, kemudian kebiasaan kita itu apa, suka jalan-jalan, suka traveling, suka makan kayak gitu. Nah, habitual action. Jadi sesuatu yang sering kali yang intens kita lakukan sehari-hari itu menggunakan simple present tense. Jadi contohnya kayak tadi ya, I eat rice every day. I watch a football every day. I play badminton twice a day. Jadi menyatakan sesuatu yang habitual action. Jadi kegiatan yang sering kali kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah menyatakan tentang general truth. Jadi kebenaran umum. Kebenaran umum yang yang kita temukan dalam kehidupan kita kayak gitu. Contohnya Mas Rifan ganteng kayak gitu. Lupain. Imajinasi. Enggak, contohnya mungkin matahari terbit dari sebelah timur kayak gitu ya. The sun rises from the west. From the west. Kiamat dong. Jadi from the east kayak gitu ya. Jadi matahari terbit dari timur. Kemudian atau human has two hands kayak gitu. Jadi manusia punya dua tangan. Nah kayak gitu. Jadi general truth, kebenaran yang bersifat umum, bukan
bersifat personal kayak tadi ya Mas Ivan yang ganteng kayak gitu. No. Imajinasi. Jadi kebenaran yang bersifat umum. Jadi itu disebut sebagai general truth. Kemudian yang ketiga adalah asking favor atau giving a comment. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada orang lain, meminta bantuan gitu ya. Kemudian atau kita tuh memerintahkan atau meminta tolong atau menyuruh orang, nah itu pakai simple present tense juga kayak gitu. Go here kayak gitu. Pergi ke sini. Go away kayak gitu. Pergi kau. Bukan kalian ya, yang nonton tetap nonton. Jadi kayak apa lagi ya? Kayak give me money please, beri saya uang, tolong beri saya uang kayak gitu. Atau please help me kayak gitu. Nah itu menggunakan simple present tense. Jadi kita udah dapat 3 nih fungsi atau kapan kita bisa menggunakan si simple present tense ini. Kemudian yang keempat adalah ability atau skill. Kita mau menunjukkan nih skill kita apa atau kemampuan kita itu apa kayak gitu. Jadi contohnya, my sister has ability for speaking English. My sister is clever. Atau my brother is diligent. Atau skill, soft skill yang lainnya. Atau bisa apa ya contohnya? My brother can make a cake. My sister can make a noodle atau kayak gitu. Nah sesuatu yang berupa skill, baik itu skill, soft skill atau hard skill kayak gitu, itu menggunakan simple present tense kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah tentang headline. Kalau kita biasanya membaca newspaper, membaca koran itu kan ada headline kayak gitu. Nah itu menggunakan simple present biasanya. Meskipun kadang ada teks-teks lainnya yang disertai dengan tenses penyerta kayak simple past mungkin karena ada sesuatu yang ingin dikutip dan terjadi pada hari-hari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi itu tadi ya teman-teman, kalau kita ingin membahas tentang simple present tense, jadi ada 5 kondisi yang dimana simple present tense itu dapat digunakan. Jadi yang pertama tadi tentang habitual action, tentang kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah saat kita menunjukkan general truth atau kebenaran yang bersifat umum ya, ingat umum. Kemudian yang ketiga adalah asking favor atau giving comment, meminta bantuan atau menyuruh sesuatu kayak gitu. Yang keempat adalah menunjukkan ability atau skill sesuatu, skill seorang, skill kita kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah tentang headline di dalam news kayak gitu, kita bisa menggunakan simple present. Nah, itu adalah 5 kondisi kapan kita bisa menggunakan simple present. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gimana caranya kita menyusun kalimat di dalam simple present tense ini. Jadi for your information ya teman-teman, kalau secara umum jadi keingat SpongeBob yang kayak gini. Imajinasi. Oke, jadi secara umum si kalimat itu bisa terdiri atas 3 susunan ya. Yang pertama adalah subjek, kemudian ada verb, kemudian ada objek. Kenapa jadi gini-gini ya? Imajinasi. Oke, jadi ada subjek, ada verb atau predikat dalam bahasa Indonesia, kemudian ada objek kayak gitu ya. Nah, si verb atau kata kerja itu dalam simple present tense bisa berubah bentuknya. Itu bergantung pada subjeknya. Nah, jadi kita kelompokkan dulu ya. Jadi yang pertama, kelompok pertama ada subjek I, you, they, we. Atau kita bisa panggil Dewi Ayu, Mbak Dewi itu Ayu kayak gitu ya. Atau Ayu Dewi kayak gitu ya. Nah itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah he, she, it. Nah ini adalah kelompok yang kedua. 2 kelompok ini akan mempengaruhi bentuk dari si verb atau kata kerja kayak gitu. Contohnya, I love you. Nah, I love you. Love-nya itu berubah nggak bentuknya? Nggak berubah kan? Nah itu karena si I ini masuk dalam kelompok yang pertama dan bertemu dengan love, dimana ketika
si kata kerja bertemu dengan kelompok yang pertama, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Tetapi kalau si kata kerja ini bertemu dengan kelompok yang kedua, maka si kata kerja ini akan berubah bentuk, ditambah s atau es, kayak gitu teman-teman. Contohnya tadi kan I love you. Nah itu kalau he, she, it bertemu dengan kelompok kedua, itu tambah s, kayak he loves me, she loves me, it loves me, kayak gitu. Itu kalau ditambah s ya. Nah kalau ditambah es itu biasanya kata kerja yang berakhiran dengan ngeces kayak gitulah. Nah contohnya tuh watch kayak gitu ya, kemudian wash, kemudian fix. Nah kayak gitu ditambahin es teman-teman. Jadi contohnya he watches television kayak gitu, she washes a dish, atau she washes t-shirt. Nah kayak gitu, yang ngeses gitu belakangnya ditambah dengan es. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi mudah kan, kita udah dapat dua bahasan nih. Yang pertama tentang kondisi kapan kita menggunakan simple present kayak gitu. Jadi simple present tuh cuman bisa digunakan dalam kondisi-kondisi itu tadi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa merangkai kalimat yang menyatakan simple present tadi kayak gitu. Ada subjek, ada verb, ada objek kayak gitu. Kemudian ada poin ketiga yang ingin saya sampaikan tentang simple present tense ini, yaitu tentang time channel atau penanda waktu. Jadi si simple present tense ini biasanya ditandai dengan beberapa penanda waktu, di mana penanda waktu itu kita bisa pasangkan di depan, di tengah, atau di belakang kayak gitu ya. Tapi penanda waktunya juga nggak usah banyak-banyak gitu, cukup satu aja gitu ya, kalau memang cukup mewakili satu ya, kayak gitu. Tapi biasanya memang kita menggunakan time channel itu hanya satu aja dalam satu kalimat kayak gitu ya, satu kalimat yang sederhana gitu. Contohnya I wake up every Monday. Nah every Monday itu merupakan time channel atau penanda waktu. Every, yang ada everyan itu biasanya digunakan untuk time channelnya simple present kayak gitu. Every day, every month, every hour, every minute, kemudian every year. I have died every day waiting for you. Itu every day. Nah itu tuh penanda, jadinya gini. Oke, let's let it go. Jadi penanda bahwa itu adalah simple present kayak gitu ya. Kemudian ada juga, itu adalah penanda waktu yang menunjukkan adverb of time ya. Kemudian ada juga adverb of frequency namanya. Adverb of frequency itu kata keterangan yang menunjukkan frekuensi atau keseringan kayak gitu ya, intensitas kayak gitu ya. Contohnya itu kayak always, seldom, usually, rarely, dan lain sebagainya. Nah itu juga digunakan dalam simple present tense kayak gitu. Contohnya I usually take a bath at 6 AM. I usually watch television. Nah kayak gitu tuh contoh dari adverb of frequency yang digunakan dalam simple present tense. Wah, mudah sekali kan teman-teman. Jadi itu adalah bahasan kita tentang simple present tense yang sangat-sangat mudah. Ya mudah-mudahan nggak kecepatan ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau lain sebagainya, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan dukung channel ini untuk terus maju agar bisa memberikan konten-konten menarik lainnya. Oke, cukup dulu untuk konten kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.